dunia, nampaknya berbuat itu nampaknya capek, letih, kotor badannya. Yasiru min a'malil akhirah. Itu semua menjadi amalan akhirat. Perginya, kalau ibu-ibu, kalau perempuan mungkin masak di dapur, nampaknya sibuk di dapur, tapi dengan niat yang bagus, dengan niat nak muliakan suami, dengan niat ikram kepada anak, dengan niat menyajikan kepada tetamu dan sebagainya, maka duduknya puan-puan eh, di dapur itu pun menjadi ibadah. Ya. Demikian juga laki-laki pergi pergi kerja, pergi ke pejabat, pergi ke kantor, pergi ke tempat kerja di pagi hari, tapi dengan niat diiringi dengan niat yang bagus, maka perginya, langkah kakinya akan menjadi pahala. Bahkan Nabi bagi tahu, man amsa, barang siapa bersore hari dia terbaring lelah, capek, letih, penat, kalan min amali yadih. Dengan sebab dia capek seharian kerja, seharian dia pergi berusaha, seharian dia pergi mengerjakan tugasnya, di sore hari dia kecapean, terbaring, maka dengan sebab capeknya mencari harta yang halal, mencari untuk nafkah keluarga, amsa magfuran lah. Maka di sore hari itu dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa urusan yang beriman. Begitupun sebaliknya, wa kam min a'malil akhirah, banyak sekali amalan-amalan yang nampaknya amalan akhirat. Nah, baca Quran nampaknya akhirat, sholat akhirat, demikian juga silaturahmi akhirat. Tapi kalau niatnya tak betul, yasiru min a'malid dunya. Semua amalan-amalan yang nampaknya akhirat itu akan menjadi amalan dunia, bahkan tak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Maka pertama, setiap kebaikan, melaksanakan kebaikan, pertama kali yang terpenting adalah koreksi niat kita. Sekarang kita nak belajar salah satu ilmu agama, yaitu salah satu ilmu agama yang terpenting adalah ilmu fikih. Nah, ilmu fikih, fikih, bagaimana hubungan kita dengan Sang Khalik, bagaimana sholat kita, bagaimana toharoh kita, bagaimana jual beli kita, bagaimana utang piutang kita, bagaimana cara penggadaian kita, itu semua insya Allah nak kita bahas. Agar apa? Supaya sholat kita bukan hanya diterima, tapi berkualitas, berkualiti. Karena sholat yang 2 rakaat dengan memakai adab-adab, rukun-rukunnya disempurnakan, sunnah-sunnahnya disempurnakan, itu akan meningkatkan kualitasnya lebih besar lagi tanpa memperhatikan adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Nah, ini dalam kitab ini sekarang kitabnya dalam berbahasa Arab dengan nama kitabnya At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah. Ini mungkin tebalnya kurang lebih tebal dari Al-Quran. Dalam berbahasa Arab yaitu Taqrirat As-Sadidah dalam masalah-masalah penting di dalam masalah fikih, yaitu talkhis, ringkasan li ahammi, bagi masalah-masalah yang terpenting, al-abwab al-fiqhiyah, dalam bab-bab fiqh bi uslubin mubassat, dengan susunan kalimat yang mudah, wa haditsin dan terbaru, mustafad min kutubi ulama ina syafi'iyah, itu yang diambil dari intisari daripada kitab-kitab ulama-ulama kita, ulama-ulama Syafi'i. Ya. Ini karangan siapa? Karangannya ta'lif Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salih Al-Kaf. Ini kitab sangat luar biasa. Termasuk saya dulu ketika belajar kurang lebih 6 tahun saya belajar alim khusus di pelajaran kitab. Dari tahun pertama, tahun kedua belajar Safinah, kemudian meningkat lagi kepada Fathul Qorib, kemudian ke Fathul Mu'in. Kemudian setelah lulus di KMI 6 tahun, saya mengajar sambil belajar daurah fiqh. Nah, daurah fiqh yang dipelajari yaitu minhaj dan syarah-syarahnya.
ada Tuhfatul Minhaj, ada Tuhfatul Muhtaj, ada Nihayatul Muhtaj, dan termasuk ini adalah kitab yang kita kaji. Allah lupa Ini na juga komen nih sih. kitab-kitab yang kita kaji ini adalah kitab-kitab ringkasan dari kitab-kitab besar, dari kitab-kitab yang saya pelajari, dan dengan susunan kalimat yang mudah, insya Allah kita baca-baca bersama. Ini sudah saya tampilkan isi kitabnya di dalam muqaddimah. Pertama muqaddimah, kemudian nanti setelah pembahasan, insya Allah saya nak bagi ringkasan dengan berbahasa Indonesia. Insya Allah ringkasan saya tampakkan sekejap. Allah muslimat. Kitabnya masih nampak di situ, tak? Tak, tak nampak deh. Tak nampak lagi. Udah, tak nampak. Sekarang ada? Ada. Ada. Nah, ini adalah talkhis ringkasan. Mungkin belum saya tulis semua sebab saya bermula menulis tadi semalam. Uh, supaya apa? Supaya pelajaran yang kita pelajari dengan berbahasa Arab, nanti lepas pelajaran, insya Allah ringkasan yang kita pelajari pada hari itu, saya bagikan dengan berbentuk uh, tabel seperti ini dan berbahasa Indonesia supaya semua orang pun mudah untuk membacanya. Nah, ini mukaddimah. Mukaddimah sebetulnya dalam berbahasa Arab. Cuman tadi malam saya bermudzakarah dengan Ustadz Azhari. Saya nak izin sama beliau untuk meringkas isi poin-poin pembahasan hari ini. Nah, ini insya Allah uh, poin-poin pembahasan yang tadi kitab Takrirat At-Takrirat As-Sadidah. Ini insya Allah nanti setelah pelajaran ringkasan ini insya Allah nak dibagikan di share melalui Ustadz Azhari insya Allah. Kemudian menyingkat waktu, kita akan bermula belajar seperti mana biasa. Kalau kita nak mulai belajar, insya Allah kita baca doa, belajar, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, agar Allah bukakan hati kita, bukakan kecerdasan kita, supaya Allah berikan kepada kita ilmu dengan mudah, serta mudah untuk diamalkan dan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u qabla darsi. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh semua yang nampak niat ini boleh sama-sama kita baca. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim Nama ta'alim. wa tadzakkura wa Rawal tadhkir tafsir. wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma lam na'lam. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan hari ini sebab kita nak pelajari kitab-kitab bermadhab Syafi'i dan kita pun alhamdulillah bermadhab Syafi'i, maka insya Allah pada kesempatan hari ini dalam pertemuan ini sekarang akan kita bahas tentang biografi Imam Syafi'i, ya, supaya kita lebih mengenal siapa beliau, kapan beliau lahir, bagaimana perjalanan beliau belajar, bagaimana murid-murid beliau, sanjungan ulama terhadap beliau. Insya Allah nak kita bahas hari ini. Kemudian ringkasan dari pembahasan sekarang, insya Allah nanti saya share dengan kepada Ustadz Azhari. Kitabnya. Belum nampak kitabnya. Cik sangat tak nampak. Muqaddimah. Masih nampak sekarang kitabnya belum? Nampak. Muqaddimah fil madhabis syafi'i. Nampak. Ini pendahuluan di dalam madhab syafi'i. Jadi madhahibul arba'ah yang masyhur, yang mu'tabar ini yang berlaku di seluruh dunia hanya 4 saja. Pertama madhab syafi'i, kemudian yang kedua madhab khususnya di Asia, kurang lebih bermadhab syafi'i Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina, semuanya bermadhab syafi'i. Kemudian Yaman pun demikian, kebanyakan madhab syafi'i. Kemudian ada yang bermadhab Hanafi, maslak bermadhab Hanafi, yaitu daerah Timur Tengah, Pakistan, India, itu mereka mayoritas madhabnya madhab Hanafi. Kemudian ada yang madhab Hambali, taklid dengan Imam Ahmad bin Hambal. Itu kemudian yang keempat, yaitu ada madhab Maliki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Muqaddimatun fil madhhabis syafi'i. Awalan, poin yang pertama, muassisul madhab. Siapa sih pengasas, muassis yang mendirikan madhab ini? Yaitu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Nah, yaitu nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini nama imam kita, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, ini nama beliau. Yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau berjumpa dengan nasab Nabi fi jaddi Abdi Manaf, yaitu berjumpa nasabnya itu bertemu nanti di kakek beliau yaitu Abdul Manaf. Kemudian wulida bi Gazzah. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza. Sanata mi'ah wa khamsina lil hijrah. Itu beliau dilahirkan tahun 150 Hijriah. Ini kelahiran beliau tahun 150 Hijriah. Wa humila ila Makkah. Wahumila. Kemudian Imam Syafi'i dibawa. Siapa yang membawa? Yaitu ibunda tercinta. Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Mekah. Dari Gaza, kemudian dibawa ke Mekah. Mulai perjalanan menuntut ilmu. Ke sana ke Mekah. Wa talabal ilma. Kemudian Imam Syafi'i mulai di sana menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar ala syaikhihi al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji. Ini berjumpa dengan gurunya yang pertama, yaitu adalah Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji, Mufti Makkah. Beliau ketika itu menjabat sebagai Mufti Makkah. Bukan hanya kepada beliau, ini guru pertama Imam Syafi'i adalah tadi Syekh Khalid bin Muslim.
Kemudian wal Fudail bin Iyad. Kemudian Imam Syafi'i pun belajar kepada Imam Fudail bin Iyad wa Sufyan bin Uyainah. Demikian juga Imam Syafi'i belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah wa ghairihim, dan banyak ulama yang tidak dituliskan di sini. Tsumma rohala ilal Madinah. Jadi Imam Syafi'i ketika itu masih kecil dibawa ke Mekah. Tsumma rohala ilal Madinah wa umruhu itna asyara sanatan. Kemudian Imam Syafi'i setelah belajar di Mekah dengan apa? Kenapa? Karena ketika di Mekah orang-orang Mekah merasa ilmunya itu sudah habis ketika mengajari Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i disuruh oleh gurunya untuk melanjutkan belajar. Akhirnya beliau belajar ke Madinah. Beliau perjalanan dari Mekah menuju Madinah di saat usia beliau 12 tahun. Ya, itna asyara sanatan. Jadi ketika usia 12 tahun sudah selesai belajar di Mekah, lanjut belajar ke Madinah. Wa hafidhal Muwatta kullahu fi tis'ati ayyam. Sangat luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i. Itu beliau menghafal hadis-hadis satu kitab. Kitabnya bernama Kitab Muwatta, karangan Imam Malik. Itu Muwatta, Masya Allah, luar biasa. Kitabnya tebal, berapa ribu hadis di dalamnya. Tapi Imam Syafi'i sangat luar biasa, Allah berikan kenikmatan terhadap beliau, itu menghafal satu kitab hanya dalam 9 hari saja. Fi tis'ati ayyam. Muhayyi'an, karena beliau menghafal. Kenapa beliau menghafalkan? Muhayyi'an nafsahu, beliau itu mempersiapkan dirinya limulazamatil Imam Malik, untuk menjadi muridnya Imam Malik. Jadi beliau sebelum belajar kepada musannif, yaitu Imam Malik, jadi Muwatta tadi adalah musannif atau pengarangnya ini adalah Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i ketika berusia 12 tahun mau belajar kepada Imam Malik, akhirnya beliau mempersiapkan dirinya dengan menghafalkan karangan Imam Malik hanya dalam 9 hari saja. Tumma akhoda anil Imam Malik. Kemudian setelah menghafalkan, beliau langsung sowan menghadap kepada Imam Malik dan belajar langsung kepada Imam Malik hatta soro a'lama tullabihi. Sehingga beliau ini Imam Syafi'i menjadi a'lamatul labihi, murid-murid pelajar-pelajar yang paling jenius, paling pandai, paling pintar. Wa akhadha an ahlil Madinah wa Makkah. Selepas itu beliau selesai belajar di Mekkah dan di Madinah, wa ta'ahala lil fatwa. Kemudian beliau sudah sampai derajat mufti. Jadi guru-gurunya sudah mempercayai Imam Syafi'i untuk memberikan fatwa, memberikan hujjah. Wa huwa fil khamisati asyara min umrih. Ketika Imam Syafi'i baru berusia 15 tahun, sangat luar biasa. Ya, ketika Imam Syafi'i baru 15 tahun, gurunya termasuk Imam Malik, termasuk imam-imam yang tadi Imam Khalid bin Muslim, Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah, itu mereka menganggap Imam Syafi'i ini sudah layak, sudah ahli memberikan fatwa di saat usia sejak kecil, yaitu 15 tahun. Bukan hanya itu, bukan hanya di dalam ini, wa ma'a ma'rifatihi. Nah, demikian juga Imam Syafi'i juga pandai mengetahui bi asy'aril Arab, syair-syair Arab, ya, syair-syair Arab, wa ulumil lughah. Demikian juga Imam Syafi'i menguasai dalam ilmu bahasa. Hatta innal asma'iyya, sehingga Imam Asma'i ini salah satu penyair Arab. Nah, rawiyatul asy'aril Arabi. Jadi Imam Asmu'i ini adalah salah satu yang pandai mendalami fakar di dalam syair-syair Arab. Istafada minhu. Imam Asmu'i yang pandai sekalipun, yang pakar di bidang itu, istafada minhu, mengambil istifadah, belajar, wa akhadha anhu, dan menjadi muridnya, mengambil syair-syair, belajar dari Imam Syafi'i, asy'ara qabilati Bani Hudzail. Jadi Imam Asmu'i pun yang pandai di dalam fan syair Arab masih belajar kepada Imam Syafi'i. Ini menunjukkan Imam Syafi'i sangat menguasai dalam bidang syair pun sekalipun. Selepas belajar di Madinah,
Imam Syafi'i walaupun sudah sampai derajat mufti, beliau tak puas sampai di sana, meneruskan perjalanan belajar. Tsumma rohala ilal Yaman. Kemudian Imam Syafi'i berjalan menuju ke Yaman. Wa akhadha an Mutarrif ibni Mazin. Kemudian di Yaman, beliau langsung belajar kepada Syekh Mutarrif bin Mazin. Bukan hanya kepada beliau, wa Hisham ibni Yusuf. Kemudian kepada Syekh Hisham bin Yusuf. Ini adalah ulama-ulama Yaman, Al-Qadhi. Wa Amr ibni Abi Salamah. Wa Amr ibni Salamah. Dan Amr bin Abi Salamah. Syekh Amr bin Abi Salamah. Wa Yahya bin Hasan. Demikian juga Imam Syafi'i belajar kepada Syekh Yahya bin Hasan. Kemudian selepas belajar di Yaman, setelah selesai di Yaman, tsumma rohala ilal Irak. Kemudian Imam Syafi'i masih melanjutkan perjalanan, yaitu hijrah ke Irak. Wa akhadha an Waqi. Kemudian Imam Syafi'i belajar ke Imam Waqi. Waqi ibni Jarrah. Nah, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Waqi bin Jarrah. Nah, wa Muhammad bin Al-Hasan. Nah, bahkan Imam Syafi'i suatu ketika pernah curhat kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu ila Waqi'i. Aku pernah mengadu kepada guru ke Imam Waqi. Nah, su'a hifdi, mengenai buku hafalanku. Maka Imam Waqi mengasih nasihat kepadaku, fa arsyadani, maka guruku Imam Waqi memberikan nasihat kepadaku, kalau mau mendapatkan ilmu, cahaya ilmu, arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya itu memberikan nasihat untuk meninggalkan segala macam bentuk maksiat. Ya. Kenapa? Li'annal ilma nurun. Karena sesungguhnya ilmu agama itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Sementara cahaya Allah itu tak Allah bagi terhadap orang-orang yang bermaksiat. Kemudian di Irak juga Imam Syafi'i belajar kepada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, faqihul Irak. Ini sebagai fakar di dalam bidang fikih ketika di Irak di sana. Kemudian Imam Syafi'i juga belajar kepada Syekh Hamad bin Usamah. Demikian juga kepada Syekh Ayyub bin Suwaid Ar-Ramli. Kemudian belajar juga kepada Syekh Abdul Wahab bin Abdul Majid. Kemudian belajar kepada Syekh Ismail bin Ulayyah. Ini guru-guru beliau yang ada di Irak. Wa allafa kitabahu al-Hujjah. Kemudian Imam Syafi'i di Irak ini mulai mengarang, mulai mentasnif, mulai menulis kitab. Awal karangan Imam Syafi'i yaitu di Irak, karangan pertama bernama Al-Hujjah. Jadi ini adalah Al-Hujjah, karangan Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak. Wa jama'a fihi madhhabahul qadim. Kemudian di dalam kitab Al-Hujjah ini Imam Syafi'i mengumpulkan semua madhab qadim. Jadi dalam Imam Syafi'i ini, dalam madhab kita itu ada qaul jadid, ada qaul qadim, atau madhab jadid, ada madhab qadim. Ya. Jadi madhab qadim ini yang beliau susun ketika di Irak. Sebelum hijrah, nanti di depan ada hijrah, nanti ada penarikan, ada penghapusan atau penarikan madhab qadim, dan qaul-qaul apa saja sebetulnya yang masih boleh kita pakai dari qaul qadimnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sebelum nanti ke Mesir, beliau berfatwa di sana, mengumpulkan hujjah-hujjahnya, dan terhimpun di dalam kitab Al-Hujjah. Di situ semua pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu, bukan yang jadid. Nanti kita bahas apa maksudnya qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i. Kemudian wa akhadha anil Imam Asy-Syafi'i di Irak ternyata Imam Syafi'i pun banyak muridnya. Wa akhadha anil Imam Asy-Syafi'i, dan telah belajar kepada Imam Syafi'i tentang mazhab qadim ini, pendapat mazhab qaul qadim, a'immatun kibarun, banyak ulama-ulama yang besar, kal Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal juga ini ternyata belajar kepada Imam Syafi'i mengenai tentang mazhab qadimnya Imam Syafi'i. Wal Imam Abi Thawr, demikian juga Imam Abi Thawr.
Tsumma tawajjaha ila Misra. Kemudian setelah sekian lama beliau di Irak, Imam Syafi'i langsung berangkat ke Mesir. Nah, di Mesir baru watagoyyara ijtihaduhu fi katsirin minal masail. Jadi di Mesir, setelah sampainya ke Mesir, setelah beliau mendalami banyak fan ilmu lagi, akhirnya banyak ijtihadnya Imam Syafi'i yang berubah. Yang dulunya misalkan boleh, setelah sampai ke Mesir jadi tidak boleh dengan alasan dalil tersendiri. Yang dulunya waktu maghrib itu hanya 3 rakaat, ya sekarang menjadi sampai uh, syafaq ahmar, mega merah dan sebagainya. Faroja'a, kemudian Imam Syafi'i roja'a merujuk, menarik kembali an aqwalihil qadimah, daripada fatwa-fatwa beliau yang terdahulu. Wa assasa madhabahu al-jadid, kemudian beliau mulai membina lagi, mengasaskan lagi madhab jadid atau kaul jadid, yaitu ketika beliau berada di Mesir. Jadi qaul qadim ini adalah pendapat Imam Syafi'i sebelum hijrah ke Mesir. Setelah hijrah ke Mesir, pendapat Imam Syafi'i itu diistilahkan dengan qaul jadid. Wa amla kitabahu al-um. Kemudian di Mesir dengan qaul jadid, beliau langsung mengimlakan, mulai mengarang kitab al-um. Nah, kitab al-um itu tebal sekali itu, kitab al-um. Namanya al-um, nama kitabnya itu kitab al-um. Ini karangan Imam Syafi'i. Wa sannafa kadzalika ar-risalah. Demikian juga Imam Syafi'i ketika sampai di Mesir, beliau mengarang kitab dengan judul Ar-Risalah fi Usulil Fiqhi. Ini di dalam masalah usul fiqh. Asas-asas, usul-usul, pondasi-pondasi fiqh. Wa kana bihadhihi risalah, dengan sebab ar-risalah ini, ar-risalah nama kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, muassisah ilmi usulil fiqhi, ini sebagai pembuka, sebagai pondasi bagi ilmu usul fiqh. Jadi yang mengarang pertama kali tentang usul fiqh adalah imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Wa fatiha maghaliqihi, yaitu ar-risalah juga sebagai pembuka gembok keilmuan. Ini perjalanan Imam Syafi'i. Wa yu'tabarul Imam Asy-Syafi'i mujaddidul mi'ah ats-tsaniyah al-qarnu tsani. Imam Syafi'i dinobatkan, diberikan gelar keagungan sebagai mujaddid, pembaharui, pembaharu, mujaddid Islam dalam kurun kedua. Kurun kedua. Kenapa? Dengan sebab apa Imam Syafi'i kok sampai mendapatkan gelar mujaddid? Li'annahu, karena sesungguhnya Imam Syafi'i jama'a baina ulumil hadis wa ahli ra'yi. Alasan yang pertama kenapa beliau dinobatkan sebagai mujaddid. Pertama, karena Imam Syafi'i Allah berikan kemampuan. Imam Syafi'i mampu boleh menggabungkan antara hadis dengan logika, dengan akal. Berbeda dengan mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik hanya bersandarkan kepada hadis, mendahulukan hadis daripada akal. Kemudian berbeda dengan mazhab Hanafi yang digelari sebagai ahlur ra'i, ahli akal. Mereka mendahulukan akal daripada hadis. Sementara mazhab kita Imam Syafi'i di pertengahan, dua-duanya dipakai. Hadis pun dipakai dan akal pun dipakai. Banyak nanti contoh-contoh insya Allah dalam kasus-kasus luar biasanya Imam Syafi'i, termasuk di dalam masalah sentuhan kulit dengan perempuan, itu menurut mazhab kita batal, namun menurut mazhab Hanafi tidak batal. Itu sangat luar biasa. Istimbat para ulama, dalilnya sama, namun istimbat mereka mengambil intisari, kesimpulan dari sebuah dalil, sebuah Quran, sebuah ayat dan hadis itu berbeda dan semuanya sama, semuanya benar. Ya. Itu alasan yang pertama, karena Imam Syafi'i mampu menggabungkan antara hadis dan logika. Kemudian alasan yang kedua, wa arsa qawaida ilmi usulil fiqhi. Kemudian beliau adalah yang mengarang pertama kali. Mengarang pertama kali kaidah usul fiqh. Jadi usul fiqh nanti dalam masalah usul fiqh itu pertama kali yang mengarang adalah Imam Syafi'i dengan judul kitab Ar-Risalah. Ya.
Kemudian ketiga, idhofatan. Alasan yang ketiga, idhofatan. Karena ilat tila ihilwasi. Karena beliau sangat menguasai, sangat tabahur, sangat luas ilmunya. Alal hadis, terutama di dalam bidang hadis. Bukan hanya hadis, wariwayatihi di dalam masalah periwayatan hadis, warijalihi demikian juga di dalam masalah periwayat-periwayat hadis. Wal Quran, demikian juga beliau menguasai sangat luar biasa, tabahur meluas ilmunya di dalam masalah Al-Quran. Wa ulumihi, bukan hanya hafal Al-Quran, tapi faham isi kandungan Al-Quran, tafsirnya, makosid ayatnya dan sebagainya, hikmahnya, asrornya. Wat tarikh, demikian juga Imam Syafi'i sangat menguasai di dalam bidang sejarah, tarikh. Wa syi'ri, demikian juga Imam Syafi'i menguasai di dalam bidang syair bahasa Arab. Wal adab, demikian juga di dalam sastra Arab, keindahan-keindahan sastra bahasa Arab. Wal lughah, demikian juga menguasai bahasa. Itu alasan selanjutnya. Kemudian alasan selanjutnya kenapa? Wa wara'ihi, dan Imam Syafi'i pun sangat wara'. Wa taqwahu, demikian juga sangat bertakwa. Wa zuhdihi fid dunya, demikian juga Imam Syafi'i pun zuhud di dalam masalah dunia yang hina ini. Ini Imam Syafi'i, dengan sebab alasan inilah banyak lagi alasan-alasan yang tak dituliskan di sini. Ini sebagian alasan-alasan besar, sebab-sebab besar Imam Syafi'i mendapat gelar mujaddid. Wa tuwfiya rahimahullah, kemudian Imam Syafi'i wafat bil Qahirah, di Kairo. Nah, di Mesir sana, sanata mi'ataini wa arba' lil Hijriyah. Tahun 204, 204 Hijriyah. Beliau wafat di Kairo. Itu perjalanan. Nah, kemudian tadi halaman. Qad qala anhu. Ini sanjungan ulama terhadap Imam Syafi'i. Qad qala, sungguh telah berkata, anhu, mengenai, menilai, berpandangan atau menceritakan tentang Imam Syafi'i siapa? Al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i. Beliau berkomentar tentang Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Kata Imam Ahmad, kanal Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i ini keadaannya kasyamsi, seperti mana mentari, seperti mana matahari di dunia, bagi dunia ini. Jadi seperti mana kita sekarang, kita boleh aktiviti, boleh berbuat demikian, boleh ke sana kemari. Kenapa? Karena terang, dicahayai oleh mentari. Nah, demikian juga posisi kita di dunia. Kita tak tahu bagaimana cara sholat, bagaimana niat sholat. Dalam Al-Quran hanya diperintahkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Sementara kaifiyahnya tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Maka kata Nabi, muru apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dahulu sahabat punya murid, punya muridnya, yaitu tabi'in, tabi'in punya murid sampai Imam Syafi'i pun punya murid terus sampai ke kita, mengajarkan, menceritakan bagaimana cara sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Imam Syafi'i, jami'u ma taquluhu sunnah syarhun lil Quran. Hadis-hadis yang ada itu sebetulnya datang untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Jadi kita tak cukup hanya bersandar kepada Al-Quran. Kenapa? Karena untuk memahami Al-Quran perlu belajar hadis. Demikian juga ketika kita belajar hadis, tak cukup dengan hadis. Nah, tapi harus dengan fiqh. Harus dengan belajar fiqh. Wa jami'u ma taquluhul a'immah syarhun lis-sunnah. Kemudian semua penjelasan, keterangan yang Ustadz bagi tahu, Kiai bagi tahu, itu untuk menjelaskan isi kandungan sunnah. Nah demikian, karena kita tak tahu cara sholat bagaimana. Nah Imam Syafi'i dulu seolah-olah kita tuh buta dengan agama. Nah Imam Syafi'i seolah-olah memberikan cahaya, menerangi kita untuk menjelaskan bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara toharoh, bagaimana cara puasa, bagaimana cara tajhizul janaiz, mengurus jenazah, bagaimana cara membagikan harta, bagaimana cara membagikan harta waris dan sebagainya. Itu Imam Syafi'i. Jadi
wajarlah Imam Ahmad ketika beliau mengatakan Imam Syafi'i itu seperti mentari bagi dunia ini. Itu menerangi, menerangi. Seperti mana kita bisa melihat itu, bisa melihat ini. Sekarang kita boleh sholat Allahu Akbar. Niatnya bagaimana? Itu salah satu sebabnya jasanya Imam Syafi'i rahimahullah. Walkal afiyah lil badan. Demikian juga Imam Syafi'i. Beliau ini keadaannya seperti mana kesehatan bagi badan. Ya, beliau kesehatan. Namanya sehat ini, guru saya bagi tahu, sehat ini adalah sangat luar biasa. Jadi ketika kita sakit, wajib kita ikhtiar untuk supaya kita sehat kembali. Bukan hanya pasrah. Bukan hanya pasrah terhadap, bukan hanya apa, bukan putus asa. Kita ridho dengan takdir Allah, tapi kita bukan berarti disuruh untuk putus asa. Kita tetap berusaha untuk berobat supaya kita sehat. Kenapa? Emang betul ketika kita sakit, kita boleh dapat pahala sabar. Ketika kita sakit, kita boleh dapat pahala yang orang sehat tidak dapat. Apa bersabar? Tapi ketika kita sehat, lebih banyak lagi aktivitas, lebih banyak lagi amal soleh yang bisa kita kerjakan, yang apa? Kalau kita sakit itu tidak mungkin untuk mengerjakan. Jadi sehat ini seperti mana kendaraan. Nah, ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bukan hanya Amin. bukan hanya sehat jasmani, namun sehat ruhani. Nah, ruhani kita pun sehat, bukan hanya jasmani. Kalau jasmani kita lemah, orang kafir lebih kuat, lebih ototnya lebih luar biasa. Tapi yang dikehendaki bukan hanya sehat jasmani, tapi sehat ruhani. Fahal taro, maka apakah kata Imam Ahmad, fahal taro, maka apakah kamu berpendapat lihada ini min kholafin au anhuma min iwadin, ada nggak pengganti yang lebih penting dari keduanya ini, yaitu lebih penting daripada mentari bagi dunia dan kesehatan bagi badan. Untuk kesehatan bagi badan ini, harta sebanyak apapun kita korbankan untuk supaya kesehatan kembali lagi. Wa qala rahimahullah, bahkan Imam Ahmad juga mengatakan tentang Imam Syafi'i, kanal fikhu kuflan, dulu itu sebelum Imam Syafi'i datang, fikih ini seolah-olah tergembok, terkunci ala ahlihi bagi orang yang mau mempelajari fikih. Susah untuk mempelajari fikih dalam hadis, karena dalam satu hadis mengatakan sentuhan kulit batal. Ya, seperti seperti ini. Dalam hadis dikatakan, Sayyidatuna Aisyah menceritakan, kau annan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qabbala, beliau mencium ba'dha nisaihi, sebagian istri beliau, thumma shalla wa lam yatawaddo, kemudian beliau sholat dan beliau tidak wudhu. Setelah mencium beliau tidak wudhu. Ini seolah-olah hadis ini mengatakan sentuhan kulit dengan istri, sentuhan kulit dengan bini, sentuhan kulit dengan perempuan itu tidak batal. Ada hadis yang mengatakan tidak batal. Namun dalam Al-Qur'an, ah, apa, aula mastumun nisa. Jadi ida ida jaa ahadakumul ghaid aula mastumun nisa. Jadi salah satu yang menyebabkan batal wudhu itu ketika kita buang hajat. Kemudian yang kedua, lamas tumun nisa, menyentuh menyentuh perempuan. Ini dua dua ayat dengan hadis seolah-olah bertolak belakang. Itu orang akan memahami sangat sulit. Maka Imam Syafi'i bagaimana menggabungkan duanya ini, bagaimana mengambil istimbat dari hukum tersebut, seolah-olah memberikan kunci bagi ilmu yang terkunci, seolah-olah memberikan kunci bagi Jalan ilmu keluar. ala ahlihi hatta fatahahullahu bisyafi'i, sehingga Allah memudahkan, membukakan fikih seluas-luasnya dengan asbab Imam Syafi'i. Ini sanjungan Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Wa qala fihil Imam Abu Zur'ah, bahkan Imam Abu Zur'ah pun menilai, Imam Abu Zur'ah pun memberikan penilaian, komentar terhadap kepribadian Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Ma'a'lamu ahadan. Aku tidak pernah
aku tidak pernah jumpa a'zama minnatan yang lebih banyak jasanya, lebih banyak kebaikannya ala ahli Islam bagi orang-orang Islam semuanya di seluruh dunia minas Syafi'i dari Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Abu Zur'ah yang paling banyak jasanya untuk kita semua bagaimana mengajarkan cara sholat, cara zakat, cara fikih bermuamalah dengan Allah, bermuamalah dengan sesama makhluk Allah itu tidak ada yang lebih besar melebihi Imam Syafi'i rahimahumullahu taala wa radhiya anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada mereka semua dan ridho terhadap mereka semua. Ini sekilas tentang Imam Syafi'i. Kemudian pembahasan yang kedua masuk ke dalam a'immatul madzhab. Ya. Ini kita kenal supaya kita kenal dengan Imam Syafi'i. Siapa sih Imam Syafi'i? Jadi sekilas tadi kita tahu. Mungkin untuk eh, sampai di sini boleh ada yang ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah. Jadi, tapi saya cakap boleh paham ya. Saya tak pandai cakap Malaysia nih. Boleh Ustaz, boleh insya-Allah. Boleh. Boleh, boleh. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita kenali karena sekarang belum masuk materi insya Allah pertemuan minggu depan. Jadi sekarang hanya mukaddimah, kita perkenalan supaya kita tambah cinta, supaya kita tambah eh, bangga, tambah senang dengan eh, Imam Syafi'i, dengan imam-imam luar biasa. Ini tanian, pembahasan kedua. Tadi pembahasan pertama tentang madhab Syafi'i mengenai muassis, yaitu pendiri madhab itu sendiri, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa min ahammi ruwatil madhabi al-qadim, termasuk, tadi sekali lagi ya, jadi dalam madhab kita itu ada qaul jadid, ada qaul qadim. Ada qaul jadid dan ada qaul qadim. Qaul jadid itu kapan? Yaitu pendapat Imam Syafi'i setelah beliau hijrah di Mesir. Ya, di Mesir. Sebelumnya berarti itu masih qaul jadid. Terus bagaimana kita boleh nggak mengamalkan qaul qadim? Nah, boleh nggak mengamalkan qaul qadimnya Imam Syafi'i sementara Imam Syafi'i sudah menariknya, sudah uh, menarik kembali qaul tersebut supaya tidak diamalkan. Bagaimana menurut Imam Syafi'i? Bagaimana? Maka uh, ulama bagi tahu bahwa tidak boleh bagi kita untuk mengamalkan madhab qaul qadim kecuali di dalam 18 masalah saja. Di dalam 18 masalah saja. Itu insya Allah 8 masalah nanti akan kita share juga. Tidak dibacakan di sini. Nah, jadi hanya 18 saja. Selain itu tidak boleh. Harus mengamalkan qaul jadid semua. Adapun qaul qadim itu hanya yang dimenangkan. Yang dimenangkan daripada qaul jadid itu hanya 18 masalah qaul qadim Imam Syafi'i. Wa min ahammi ruwatil madhab al-qadim, termasuk perawi-perawi, periwayat-periwayat yang mengamalkan, yang menyampaikan madhab al-qadim. Itu siapa yang menyampaikan? Al-Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal, beliau pun sekarang pendiri madhab sendiri, uh, punya madhab sendiri, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Tapi beliau banyak fatwanya itu yang merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i madhab qadim. Wa Abu Thawr, demikian juga Abu Thawr. Ini wa Za'farani, ketika beliau ini semua adalah murid-murid Imam Syafi'i ketika di Irak. Wa min talamidil imam, dan termasuk dari pelajar-pelajar Imam Syafi'i alladzina qalu anhu madhabahu al-jadid, yang mana pelajar-pelajar ini mengamalkan madhab jadid atau qaul jadid Imam Syafi'i. Siapa saja murid-murid beliau yang luar biasa? Pertama Al-Muzani, Imam Al-Muzani. Nah, Imam Al-Muzani juga ini termasuk a'immatul madzahib. Ya, dia termasuk imam-imam dalam mazhab yang bermadhab Syafi'i.
Kemudian yang kedua wal Buaiti, yang kedua Imam Al-Buaiti. Ini juga sama murid Imam Syafi'i yang mengamalkan madhab jadid Imam Syafi'i. Nah, Warrobi Al-Muradi, demikian juga Imam Ar-Rabi Al-Muradi. Waharmalah, Imam Harmalah. Warrobi Al-Jizi, Imam Robi Al-Jizi. Demikian juga wa Yunus ibni Abdul A'la, Imam Yunus bin Abdul A'la. Wa yusammihi syaikhuhu. Kemudian untuk Yunus bin Abdul A'la ini dapat sanjungan dari Imam Syafi'i. Yusammihi syaikhuhu al-Imam Asy-Syafi'i. Ini Imam Syafi'i memberikan gelar kepada Yunus bin Abdul A'la sebagai apa? Rawiyatul madhab, sebagai periwayat madhab Imam Syafi'i. Wa kulluhum, semua ini mereka yang tadi, Imam Muzani, Imam Buaiti, Imam Robi, dan sebagainya sampai akhir, tuwufu, mereka semua wafat fil qarni tsalits. Semua ini wafat dalam kurun ketiga. Nah, dalam kurun ketiga. Jadi ini ulama madhab kita yang berada hidup di zaman kurun ketiga ini nama-namanya ini. Tsumma jaa ba'daha ulai, kemudian datang setelah mereka tiada ajyalun, generasi, wa tabaqatun katsiratun minal ulama, dan tobakoh-tobakoh yang banyak sekali dari ulama, min abrozihim, termasuk ulama-ulama yang termasuk paling masyhur yaitu siapa? Al-Imam Ibnu Suraij, yaitu Imam bin Suraij. Wal Qaffal Al-Kabir Asy-Syafi'i, Imam Al-Qaffal Al-Kabir Asy-Syafi'i ini imam-imam yang perlu kita ketahui, beliau pun punya karya tulis, kita kaji karangan-karangan mereka. Ya. Wa Abu Hamid Al-Isfira'ini, demikian juga Abu Hamid Al-Isfira'ini. Kemudian wal Ustukhri, Imam Al-Ustukhri, wal Marwazi, Imam Al-Marwazi, wa Ibnu Abi Hurairah, dan Imam Ibnu Abi Hurairah, wa Ibnul Qas, dan Imam Ibnul Qas, fil Qarnir Rabi. Ini dalam paragraf yang ini adalah ulama-ulama Syafi'iyah yang bermadhab Syafi'i yang hidup di zaman kurun keempat. Kemudian kurun selanjutnya, Tsummal Mawardi, kemudian Imam Mawardi, wa Abu Ishaq Asy-Syairazi, kemudian Imam Ishaq Asy-Syairazi, kemudian wa Abu Muhammad Al-Juwaini, Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Ini hanya sekedar nama-nama saja, jadi tak perlu banyak pembahasan. Wa ibnuhu, demikian juga anaknya Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, yaitu Imam Al-Haramain. Demikian juga Imam Al-Baihaqi, demikian juga Imam Al-Bananiji, kemudian Imam Al-Mahamili, kemudian Al-Imam Al-Qaffal As-Saghir Al-Marwazi, kemudian Al-Qadi Husain, kemudian Al-Imam Furoni, kemudian Imam Al-Mas'udi, kemudian Ibnu Sabbag, kemudian Al-Mutawalli. Ini semua hidup di zaman kurun ke-5. Tsummal Ghazali, kemudian Imam Al-Ghazali, ini Masya Allah, beliau sebagai Hujjatul Islam, punya karangan kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Beliau Imam Al-Ghazali masyhur, sampai beliau mahir di dalam bidang tasawuf, di dalam masalah hati, dan beliau pun bermadhab Syafi'i. Dan beliau hidup di kurun ke-6. Wasyasi, demikian juga Imam Syasi, demikian juga Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi. Kemudian selanjutnya Imam Al-Imrani. Ini semua hidup di kurun ke-6. Jadi ini kita mudah-mudahan dengan sekarang sekali mendengar, sekali belajar nama-nama imam ini, mudah-mudahan kelak di akhirat nanti mereka memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Ya Allah, amin. Kemudian pada kurun ke-7, Tsumma Ibnu Shalah, kemudian Imam Ibnu Shalah, kemudian Al-Qazwini, Imam Al-Qazwini, kemudian Imam Al-Izzud, Izzubnu Abdissalam, kemudian Al-Imamani, dua Imam Al-Kabirani, dua imam besar. Siapa? Imam Nawawi. Sering kita dengar pendapat Imam Nawawi, Imam Rafi'i, itu salah satu imam-imam mazhab yang bermazhab Syafi'i, dan beliau adalah salah satu penolong mazhab Syafi'i. Yaitu Syeikho al-Madhab, dua-duanya adalah sebagai Syekhul Madhab, Syekh Madhab Imam Syafi'i. Kemudian Wabnul Farkah, Wabnu Daqiqil Id, demikian juga Imam Daqiqul Id fil Qarnis Sabi'. Ini hidup pada zaman kurun ke-7, abad ke-7, pada abad ke-7.
Kemudian abad ke-8. Kita insya Allah perkenalan sampai abad sekarang, tahun sekarang, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i siapa? Ya. Tsumma Ibnu Rif'ah. Kita berada di abad ke-14 ya. Tsumma Ibnu Rif'ah. Kemudian pada abad ke-8 Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah, Wattaqi As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, wal Qaumuli, Imam Al-Qaumuli, wal Isnawi, Imam Al-Isnawi, wal Adhra'i, Imam Al-Adhra'i, wal Bulqini, Imam Al-Bulqini, wabnul Mulakin, wal Zarkashi, Imam Zarkashi, wabnul Naqib, Imam Ibnu Naqib. Kemudian Imam Asy-Syaraf Al-Barazi, kemudian Al-Muhib At-Tabari fil Qarni Tsamin. Ini pada kurun ke-8. Tsummal Wali Al-Iraqi, Al-Wali Al-Iraqi, Wattaqi Al-Hisni, demikian juga At-Taqi Al-Hisni, wa Syihab Ibnu Raslan. Ini nama-nama ulama yang bermadhab Syafi'i, Shahih Suffati Zuban. Jadi dalam fikih yang di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren baik Indonesia, Malaysia yang bermadhab Syafi'i, banyak sekali pelajar yang menghafalkan nazom. Nazom Suffatuz Zubat. Ini seputar fikih yang dinazomkan. Pengarangnya siapa? Syihab Ibnu Raslan, Shahibus Suffatiz Zubat. Kemudian Wabnu Qadi Syuhbah, Ibnu Qadi Syuhbah, kemudian Ibnu Al-Muzajjad, kemudian Ad-Damiri, Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian Al-Aqfahishi, kemudian Wabnul Muqri'i, wa Abdullah bin Abdurrahman Bafadl, wa ghairuhum fil qarni tasi. Nah, itu kurun ke-9. Kemudian kurun 10. Sebentar lagi insya Allah cuma sampai kurun kita saat ini. Maksudnya supaya kita rujuk beli kitab, lihat ini, supaya asas kita dalam mazhab Syafi'i lebih luar biasa lagi. Kemudian Tsummal Imam Al-Jalal As-Suyuti, kemudian Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti, wa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, wal Khatib Asy-Syirbini, wa Syihab Ar-Ramli. Baik, mungkin nanti selebihnya kita akan share lewat sini saja supaya lebih ringkas. Kita share pakai ringkasan yang saya buat tadi malam. Takrirat lah. Sebentar, mohon maaf. Saya cari dulu filenya. Skema takriratnya. Ini nampak mungkin ya? Nampak. Nah, Jelas, ini Ustaz. tadi yang kita kaji dari awal, muqaddimah tentang madhab Syafi'i, itu sudah saya terjemahkan. Mungkin tak hafal, saya juga belum hafal. Nah, ini baru saya tulis tadi semalam tentang muqaddimah tentang madhab Syafi'i. Boleh dibaca sendiri nanti di rumah, boleh juga uh, di print out, boleh juga. Nanti insya Allah setiap kita kajian pertemuan, termasuk bab toharoh, kemudian bab sholat, kemudian cara qashar bagaimana, jamak bagaimana, insya Allah saya nak buat macamnya seperti yang di layar ini. Jadi, tadi muqaddimah tentang mazhab Syafi'i, pendiri nama siapa? Muhammad bin nasab beliau bertemu, terus sampai tentang lahirnya beliau, perjalanan beliau menuntut ilmu tadi sudah saya bahas, kita bahas sama-sama. Nah, kemudian A'immatul Madahibun sampai berangkat ke Mesir. Di Mesir banyak istihad beliau berubah, ini sudah saya ringkas semua dan insya Allah nanti saya share melalui Ustadz Azhari. Nah, baik, mungkin ada yang ditanyakan. Sekarang hanya pengenalan tentang kitab. Jadi kitab ini adalah kitab Takrirat As-Sadidah. Ringkasan, sangat luar biasa. Simple tapi lengkap. Simple tapi lengkap. Dalam berbahasa Arab. Insya Allah kedepannya kita baca bareng-bareng, mudzakarah bersama. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman, kekuatan, serta hidayah dan taufik untuk mengamalkannya. Sehingga sholat semua aktivitas kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini.
Belum ada Ustaz. Belum ada. Alhamdulillah. Insya Allah mungkin sudah paham semua mungkin ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab toharoh. Bab toharoh insya Allah sudah saya buat seperti ini supaya lebih mudah. Jadi toharoh maknanya apa, definisinya apa, kemudian secara syariat apa, Bersuci. bersuci. Bersuci, toharoh, bersuci. Baik, mungkin tadi untuk ringkasan materi yang tadi perlu di-share atau tidak? Perlu. Belum. Baik, baik. Insya Allah nanti tinggal minta ke Ustadz Azhari. Ustadz Azhari ada atau enggak ya? Ada Ustaz. Ada. Hari terlupa lah. Lupa lagi. Ustaz asyik lupa. Baik, baik Ustadz Azhari. Ini beliau yang sangat berjasa luar biasa. Mudah-mudahan Ustadz Azhari sehat selalu, panjang umur, Masya Allah. Dan mudah-mudahan semua tuan-tuan, puan-puan, semuanya boleh berkunjung ke sini satu rombongan dengan Ustadz Azhari. Sangat Masya Allah. membutuhkan, Insya Allah. Ustaz. InsyaAllah. Ustaz, cuma masa dia memang hari Ahad ni Ustaz. Macam masa tu kurang sikit lah bagi saya. Oh, Maaf Ustaz, dah nak maghrib ni. Macam tu. Oh, iya. Masa tu bagi saya kurang sikit lah sebab dia hari Ahad, hari cuti, hari libur. Lepas tu kita biasa ada macam-macam lah. Kadang tak ada lah, kita tak free lah. betul. Masa yang kosong itu Rabu, tapi Ustadz Azhari udah ada kelas. Paling sore itu boleh Lepas kapan asar. aja sore, lepas asar boleh. Kapan aja, tak hari Ahad pun boleh. Kalau lepas asar. Nanti kita cari masa lah Ustaz. Kalau boleh jangan hari Ahad lah. Boleh. Nanti tinggal bincangkan dengan Ustadz Azhari aja. Insya Allah saya siap. Apalagi lepas Isya, Insya Allah masih free. Malam ada banyak juga kelas nanti lepas maghrib sampai Isyak Ustaz. Isyak dah tak boleh Ustaz. Banyak Ustaz. Al-Azkar pun lepas Isyak. Banyak lah Ustaz. Betul. Sama, mudah-mudahan semua aktiviti ya di rumah sibuk, Masya Allah luar biasa. Saya pun Alhamdulillah mulai dari bangun tidur sebelum subuh itu di sini saya bangun pukul 3.30, setengah 4 pagi udah bangun, istighosah bersama pelajar, kemudian sholat subuh, lepas subuh nerima setoran Al-Quran, masuk lagi jam pukul 7.15 sampai setengah 12 siang. Tadi setengah 12 siang istirahat, duhur, kemudian lepas duhur masuk lagi sampai 1.15. Lepas asar pun sebetulnya ada jam juga, cuman kalau untuk asar ini lebih bolehlah jadwalnya boleh diatur-atur. Insya Allah. Saya pun baru boleh istirahat nanti jam 10 malam baru boleh istirahat. Betul. Ya Ustaz, terima kasih. Baik, jazakumullah Ustaz, apa Ustaz? Baik. Untuk semua ni, kalau kita mula pukul 5 boleh tak Ustaz? 5. Kalau terlajak pun tak terlajak pun 6.30 gitulah terlajak. Boleh. Betul Ustaz. Boleh. Jadi yang pukul 5 sekarang ni pukul 5 Sekarang lah, ni bukan 5.30. masalahnya sekarang asal lewat. Asal sekarang ni kan lewat kan. Saya dekat Selangor, dekat Johor lah, kat 5.40 lebih lah. Dekat di Selangor lah, dekat asal dia lewat. 15 boleh. 5.15. 5.15 ambil pertengahan 5.15, 5 suku. Boleh. 5 suku. Ambil pertengahan 5 suku insya-Allah. Hari itulah, hari tak, kalau boleh tak nak hari Ahad. Boleh. Itu dibicarakan dengan insya Allah, kalau saya siap sedia kapanpun insya Allah. Kalau miss kelas ada rakaman ke Ustaz? Ada rekaman nih, saya rekam nih. Rekaman insya Allah nanti saya share juga. Tadi Ustaz,
Ustaz, tadi Ustaz ada sebut pasal Imam Syafi'i kan dia cerita semua menggabungkan Quran, hadis dan sebagainya kan. Heeh. Tapi macam cerita pasal pusaka tu, saya tanya dalam tulis kat situ pusaka, hukum faraid tu dia tidak ada dalam hadis kan? Cuma ada dalam surah An-Nisa ayat Quran kan? Betul ke? Hadis, Ha. hadis, hadis pun ada. Nanti insya Allah kita bahas dalam babnya ya. Sebab kalau dibahas sekarang, insya Allah pada babnya ada tersendiri nanti bab faraid, Sebab supaya kita biasa ustaz-ustaz dia bila bahas faraid tu dia tak pernah pun dia kaitkan dengan hadis. Dia ceritakan pasal, saya tak ingat ayat berapa lah dalam surah An-Nisa tu, adalah 2-3 ayat. faraid. Nanti insya Allah kita bahas. Baik, itu pertanyaan luar biasa. Nanti insya Allah kita bahas pada babnya. Pada Okey. babnya, insya Allah akan kita bahas. Jazakallah Ustaz. Wa jazakallah khair. Baik, mungkin sudah ya persiapan maghrib. Ya. Ya Ustaz. Kita doa. Okey. Assalamualaikum. علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا Amin. وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا توسلنا بتعليم أن ترزقنا واسعة وأن ترزقنا أمانة سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Sama-sama, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.